warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast LBBA. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan teman kita nih yang bimbel di BSA 97 yang alhamdulillah sekarang diterima di STAN ya. Wah, ini suatu kebanggaan sekali ya. Kita semua yang di BSA 97 bangga banget nih sama Pak Is, apalagi Bunda ya. Mamanya pasti bangga sekali. Nah, jadi di sini Mbak mau ngajak ngobrol Pak Is dan Mama, kira-kira gimana nih perjuangannya ya, ceritanya kayak gitu. Siapa tahu bisa memotivasi semua yang nonton di sini. Oke, mungkin sebelumnya Pak Is perkenalan dulu deh sama semua yang nonton di sini. Namanya, sekolahnya, terus diterimanya di mana? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Nabil Hasmi, asal sekolah SMA Negeri 6 Palembang. Diterima di jurusan akuntansi sektor publik Politeknik Keuangan Negara STAN. Wow. Oke, pengen tahu nih awalnya kok Pak Is bisa bimbel di BSA 97, ceritanya dari mana nih? Gimana? Gitu. Kan bimbel-bimbel banyak nih. Coba Pak Is nggak mau dengar ceritanya dulu deh. Saya kenapa les di bimbel BSA 97 ini, awalnya saya mendapatkan informasi tentang bimbel tersebut dari orang tua saya. Oh, dari orang tua. Berarti dari Mama? Iya. Oh, kalau Mama dapat infonya dari? Dapat infonya sih karena kita kan rumahnya dekat, tapi kan waktu Pak Is naik kelas 3 itu ya saya sebagai orang tua kan sifatnya hanya memfasilitasi. Jadi saya tanya, abang kalau mau kuliah nanti mau kuliah apa gitu. Terus ternyata memang anaknya sih dari SD itu memang saya lihat hitung-hitungan itu paling suka dia kalau belajar matematika itu. Makanya ini kan kebetulan kakaknya juga di kedokteran gigi, terus saya tanya, ini abang mau kayak kakak kuliahnya atau apa? Gampang katanya, abang mau kuliah di tempat yang banyak hitung-hitungannya aja. Makanya jadi akhirnya saya jelaskan kan, ada nih bang, ada sekolah untuk universitas negara ini, saya jelaskan kan, mau nggak katanya, tapi kalau memang mau bimbingan dulu nak, saya bilang, karena di sini kan tesnya banyak nih seluruh Indonesia, jadi supaya nanti mantep ikut tesnya bimbingan, saya bilang ya dia mau, makanya saya daftarin kemarin gitu. Oh, jadi dari situ gara-gara sering lihat Mama, terus karena deket juga, terus Pak Isnya juga berminat, atau memang anaknya berarti kuat di hitung-hitungan ya? Ya. Oke. Berarti nggak ada kendala pun ya dari awal ya. Oke. Nah berarti pas sudah itu kan udah dikasih tahu orang tua, Pak Isnya setuju, terus bimbel, terus kan Pak Is pas datang, nah kan menurut Pak Is pasti ngelihatnya oh kayak gini ya ternyata. Mbak pengen tahu gimana menurut Pak Is mengenai sistem di BSA 97 deh. Sistem metode pembelajaran di bimbel BSA 97 ini menurut saya sangat enak, karena di BSA 97 ini kita belajar dengan sistem membahas soal, dan soal yang dibahas pun serta soal dibahas pun didiskusikan bersama-sama dan untuk mencari penyelesaiannya. Oke, kalau pengajarnya gimana? Pasti ada ngajarnya dong. Masih ingat nggak nih sama pengajarnya? Pengajar di BSA 97 ini semuanya ramah-ramah, baik-baik, dan telaten sama siswanya jika kami bertanya, dan pelajar tersebut akan menjawabnya sampai tuntas. Nah, TO-nya gimana tuh Pak Is? Pak Is, gimana kira-kira TO-nya ngebantu nggak atau gimana? Sistem TO di bimbel BSA ini sangat membantu, Pak, karena disediakan TO setiap minggu secara berkala, dan juga kadang-kadang mengikuti TO di luar-luar juga, Pak. Seperti yang TO di Gramedia kemarin. Oh ya, TO Akbar ya.
Iya. Kan udah selama beberapa bulan tuh, kemudian kan ada mulai pendaftaran kan, tes-testannya. Nah, kira-kira pengalaman kemarin BSA 97 membantu nggak deh untuk pendaftarannya dan lain-lain? Sangat membantu karena bimbel BSA 97 ini harus mengingatkan atau memberikan info tentang pendaftaran tersebut. Itu sampai pendaftarannya terus? Sampai lulus, Pak. Oh, sampai lulus ya? Diinin terus berarti setiap ada info? Iya, Pak. Oh, kabarin. Nah, kalau tadi kayaknya Pak Is terus nih yang Mbak tanya. Mbak mau tanya mamanya dulu nih. Nah, gimana? Mama kan awalnya tadi dari cerita Mama pengennya melihat dari anaknya dulu, ditanya kan ini berminat nggak, ternyata kok dihitungnya dan anaknya mau, kita sebagai orang tua kan memfasilitasi kan. Nah, harapannya berarti terkabul sekarang ya, Ma, alhamdulillah. Nah, untuk kedepannya kira-kira harapan dari Mama untuk Pak Is ini seperti apa? Mungkin bisa di-sharing di sini, Bun, Mama. Ya, harapan Mama sih semoga Pak Is belajarnya konstan ya, artinya bisa terus memperbaiki, terus belajar karena apalagi kan di STAN ini kan dia sistem gugur nih sekolahnya nih. Artinya benar-benar anak ini harus siap terus ya, jadi jangan sampai nanti udah langsung karena udah lulus sudah berbangga akhirnya nanti belajarnya lupa dan lain-lain, padahal kan masa pendidikan masih 4 tahun lagi ya. Berharap sehat terus, kemudian sekolahnya lancar nanti ke depannya, karena mau apa anak itu ya sangat tergantung dari anak itu sendiri. Kita sebagai orang tua kan hanya bisa memfasilitasi. Jadi itu harapan dari Mama untuk Pak Is nih. Pak Is dengerin, jadi kita harus ya belajar terus adek. Ya mutu memang kadang tergantung kita ya, kalau kita bisa manage-nya gitu, ngatasinnya ya insya Allah lah bisa, tergantung niat sebenarnya ya. Semoga Pak Is sukses ke depannya ya Dek ya. Nah, Mbak yakin banget ini semua yang nonton ini pengen banget diterima di STAN. Mbak aja pas dengar kabar, Mbak baru tahu kabarnya hari ini dari Mbak Endang tadi ngabarin katanya Pak Is diterima sama Berliana, ada 2 yang keterima. Itu greget banget, kayak pengen ngajak ngobrol. Wow ya. Oke, nah jadi ya semua yang nonton pasti pengen tahu gimana caranya kok bisa kayak gitu. Pengen kalau bisa ya jadi penerus Pak Islam. Nah, mungkin Pak Is bisa sharing-sharing nih deh ke semua yang nonton gimana caranya supaya bisa diterima di STAN juga. Ikut bimbel itu bagus untuk terus belajar dan highlight cita-cita setinggi mungkin, tapi harus diikuti dengan doa dan usaha, Pak. Ya, benar. Doa dan usaha, salah satu usahanya ikut bimbel ya. Kalau doa aja nggak ada usaha percuma. Usaha kalau nggak ada doa ya nggak boleh juga ya Mama ya. Usaha tapi nggak berdoa gitu. Terutama nih pasti Pak Is minta restu dulu sama Mama kan, sama Ayah kan, itu juga ya. Salah satu doa tuh doa yang paling manjur pasti doa orang tua. Kita nggak minta orang tua buat doain aja, tanya aja sama mamanya pasti doain. Apalagi kalau diminta kan pasti lebih didoain adek. Nah, wajar kalau Pak Is sampai berhasil ya. Oh iya, satu lagi Mbak lupa. Kan dari sekian banyak sekolah kedinasan kan bukan STAN aja kan sebenarnya, banyak yang lain gitu. Apa pertimbangan Pak Is kok Pak Is memilih PKN STAN deh? Mbak pengen tahu. Alasan saya memilih PKN STAN dari sekolah-sekolah kedinasan lain karena saya suka hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ada lagi? STAN kalau nggak salah yang paling susah Mama ya dibanding kedinasan yang lain Kak. Prosesnya, alurnya tuh kayaknya hebat sih bisa lulus ya. Oke.
Nah, Dek, tadi udah disampaikan semua ceritanya. Jadi kayak gitu ceritanya ya untuk semua yang nonton nih. Jadi kalau kalian berminat pengen masuk ke stand juga seperti Faiz. Nah, kayaknya ini dulu deh untuk perjumpaan kita hari ini. Mbak ucapkan terima kasih banyak untuk Faiz dan Mama ya untuk waktunya. Mohon maaf nih jika mengambil waktunya ya. Selamat dan terima kasih. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh.